Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ke-20 Jumadil Tsani, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melewati masa 5 tahun dari diutusnya beliau menjadi Rasul, seorang bayi perempuan telah membuka matanya ke dunia ini, di mana rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dipenuhi oleh cahaya lebih dari sebelumnya, dan juga memberikan kesan yang dipenuhi dengan kecemerlangan dan kesegaran serta kegembiraan khusus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelihatannya sangat gembira dan betapa bahagianya dengan lahirnya bayi itu. Dan beliau sangat menikmati seraya berkata, "Putri ini adalah ruh dan jiwa saya, dan saya menghirup bau surga dari wujudnya." Suatu hari, Mufaddal bertanya kepada Imam Shadiq, "Wahai putra Rasulullah, bagaimana kelahiran ibumu Fatimah dahulu?" Imam Shadiq pun berkata, "Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah, maka wanita-wanita Mekah meninggalkan Khadijah dan membiarkannya sendiri. Mereka tidak mengunjunginya, dan mereka tidak memberikan salam kepadanya, dan tidak seorang wanita pun yang membolehkan menemuinya dan menanyakannya keadaannya." Dalam kondisi krisis seperti itu, Khadijah merasa sangat kesepian dan kemalangan, senantiasa membayangi keberadaan dirinya dan membuatnya tidak tenang sampai Fatimah dikandungnya. Setelah itu, Fatimah menjadi teman berbicara dari perut ibunya. Fatimah pun memberikan curahan hati kepada Khadijah. Rahasia ini disembunyikan oleh Khadijah, dan bahkan dia tidak mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki rumah dan mendengar percakapan antara ibu dan anak itu. Beliau bertanya, "Wahai Khadijah, kamu sedang berbicara dengan siapa?" Khadijah pun menyebutkan, "Janin ini ya Rasulullah, dia berbicara dengan saya dan telah menjadikan teman dalam kesepianku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kembali, "Wahai Khadijah, ini adalah malaikat Jibril yang memberikan berita kepada saya bahwa anak kamu adalah perempuan, dan darinya lah generasi selamat dan suci, dan akan lahir di dunia ini. Dan Tuhan Tabaraka wa Ta'ala memberikan kelanjutan akan generasi saya melalui perantaraan dia, dan para imam maksum akan datang dari keluarga beliau. Setelah berakhirnya kenabian dan terputusnya wahyu, maka mereka yang akan melanjutkan risalah saya." Imam Shadiq pun melanjutkan ucapannya seraya menambahkan, Khadijah masih senantiasa berbicara dan berkawan dengan janin yang ada di dalam rahimnya sampai tiba masa kelahiran anaknya yaitu Fatimah. Beliau menyampaikan pesan kepada wanita-wanita Quraisy bahwa tolonglah saya dalam hal ini. Mereka pun tidak menerimanya dan berkata, "Dahulu kamu tidak sepakat dengan kami dalam perkawinanmu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hari ini kami juga sendiri akan menolak untuk menolong dan merawatmu." Khadijah menjadi tidak senang dan hatinya pun menjadi perih mendengar ucapan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai akan usaha-usaha dan jeripayah hidrat Khadijah alaihissalam. Dia mengirimkan 4 wanita dari surga untuk membantu Khadijah yang beriman itu. Mereka telah datang, tetapi setelah Khadijah melihat wanita-wanita yang tidak dikenalinya itu, beliau menjadi heran dan terkejut. Salah satu dari mereka memperkenalkan wanita-wanita yang bersamanya dan berkata, "Wahai Khadijah, kami adalah utusan-utusan Tuhanmu untuk memberikan khidmat kepadamu, dan saya adalah Sarah, dan ini adalah Asia yang menjadi kawanmu di surga, dan yang lainnya itu adalah Maryam putri Imran, dan juga wanita terakhir adalah ibu dari seluruh manusia, dan juga ibu kami, yaitu Hawa. Tuhan mengirim kami untuk berkhidmat kepadamu ya Khadijah." Sama seperti wanita-wanita lain, satu duduk di sebelah kanannya, satu duduk lagi di sebelah kirinya, dan yang ketiga berdiri di depannya, dan yang keempat berada di belakang kepalanya. Fatimah pun lahir dalam keadaan bersih dan suci, dan karena telah datang ke bumi, cahaya memancar darinya, dan cahaya ini tidak hanya membuat seluruh rumah-rumah di Makkah bersinar, bahkan tidak satu titik pun di timur dan di barat tertinggal dari alam ini, kecuali di sana terpencar dari cahaya Fatimah. Dalam keadaan ini, 10 orang Haurul Ayyan, setiap darinya disertai dengan ember dan pasu air surga yang dipenuhi dari air Kausar, dan memasuki rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memandikan Fatimah dengan air Al-Kausar tersebut. Dan setelah itu, mereka membawa 2 lembar kain putih dan harum dan membalut bayi tersebut dengannya. Ketika Fatimah lahir pada detik-detik pertama, terlihat bibirnya dan berkata demikian, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anbi rasulillah sayyid anbiya wa anbi ali sayyid al-wasiyah walad sa'adatan al-asbat." Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah,
dan ayahku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin para nabi, dan suamiku adalah penghulu para wasi, dan putra-putraku adalah pemimpin dari anak-anak kami. Wallahu alam bisawab.